Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Oke gengs, kumpul dulu. Siapin kopi atau teh manis anget karena kita bakal nyelamin satu drama ekonomi yang plot twistnya lebih jelimet daripada sinetron azab. Jadi gini ceritanya. Indonesia masuk ke gelanggang pertarungan nikel dunia dengan satu keyakinan yang hakiki banget, sehakiki keyakinan lo kalau dia bakal bales chat lo. Negara ini lagi duduk di atas harta karun, nikel itu bukan barang asing sob. Dia emang gak kinclong kayak emas yang bikin silau mata. Dan gak sepopuler minyak bumi yang bikin negara-negara rela perang. Tapi di abad dimana mobil listrik dan baterai litium jadi primadona, nikel ini tiba-tiba naik kasta jadi bahan baku strategis. Orang-orang pinter bilang masa depan transportasi itu ada di baterai, dan masa depan baterai butuh nikel. Dari sinilah sebuah dongeng besar dimulai. Pemerintah kita yang tercinta menyebut misi ini dengan satu kata sakti, yaitu hilirisasi atau downstreaming. Istilahnya kedengeran teknis banget ya, kayak bahasa alien di buku diktat kuliah. Tapi aslinya logikanya itu receh banget, selevel logika dagang di pasar impres. Coba bayangin lo punya kebun kopi. Kalau lo cuma jual biji kopi mentah ke tengkulak, untung lo cuma cukup buat beli gorengan. Tapi kalau lo sangrai itu kopi, lo giling, lo packing cakep, terus lo buka coffee shop estetik ala-ala Jaksel, satu biji kopi itu nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Nah, hilirisasi itu persis kayak gitu. Daripada kita gali tanah, ambil biji nikel, terus jual mentah-mentah ke luar negeri, Indonesia pengen nahan barangnya. Barang itu dimasak dulu di sini, diolah sampai jadi, dan goal akhirnya adalah bikin baterai mobil listrik buatan anak bangsa. Kedengarannya masuk akal banget kan? Dan di awal-awal rasanya kayak kita lagi on the track menuju kejayaan. Kawasan industri ujuk-ujuk numbuh kayak jamur di musim hujan, terutama di Sulawesi dan Maluku. Pabrik pemurnian nikel atau bahasa kerennya smelter, ngebul asapnya siang malam gak ada istirahatnya. Duit investasi asing ngucur deres banget kayak air terjun, apalagi dari Tiongkok. Saking ngebutnya, produksi nikel Indonesia meledak sampai dalam beberapa tahun doang kita langsung jadi raja nikel dunia, juara satu bos. Tapi namanya hidup gak ada yang mulus. Disinilah masalah pertama nongol, meski waktu itu yang sadar cuma segelintir orang. Masalahnya bernama oversupply alias kelebihan pasok. Ini konsepnya gampang. Lo bayangin satu kampung tiba-tiba jualan es kepal Milo semua karena lagi viral. Pas semua udah jualan, pembelinya segitu-gitu aja. Barangnya numpuk, yang beli nggak ada, harganya ya terjun bebas. Nikel Indonesia kena skenario ginian. Produksinya ngebut gila-gilaan, tapi permintaan dunia nggak seheboh itu naiknya. Pas harga nikel mulai nyungsep, pabrik sama bos-bos tambang langsung mules. Di sini kita kenalan sama istilah margin keuntungan. Ini selisih antara duit jualan sama modal bikinnya. Pas harga jual turun tapi biaya operasional tetap segitu, margin keuntungannya kejepit tipis setipis tisu toilet warung pecel lele. Bos-bos ini nggak punya banyak pilihan. Mereka harus potong biaya, dan cara paling gampang, paling klasik, dan paling nyesek buat kita-kita ini adalah potong jumlah karyawan. PHK massal pun terjadi. Jadilah paradoks yang bikin garuk-garuk kepala. Di satu sisi, berita di TV bilang Indonesia adalah pusat nikel dunia. Tapi di lapangan, ribuan buruh di kawasan industri malah kehilangan kerjaan atau jatah shiftnya dipangkas. Kos-kosan di sekitar pabrik yang tadinya rame kayak pasar malam, sekarang jadi sepi kayak hati jomblo. Warung nasi yang tadinya antre, sekarang yang makan cuma laler. Mimpi indah industrialisasi berubah jadi mimpi buruk ketidakpastian buat rakyat kecil. Eits, tapi jangan sedih dulu, karena ceritanya makin aneh. Pas buruh di bagian bawah rantai makanan lagi megap-megap, di ujung sana konsumen ngelihat kenyataan yang 180 derajat beda. Mungkin termasuk lo yang lagi nabung buat beli mobil listrik, lo bakal lihat harga baterai mobil listrik kok nggak turun, malah ada yang naik. Ini bikin bingung kan, nikelnya murah, buruhnya dipecatin, kok baterainya makin mahal, logikanya di mana? Buat ngejawab misteri ilahi ini, kita harus paham istilah rantai nilai atau value chain. Rantai nilai itu kayak estafet panjang dari barang mentah sampai jadi barang jadi di tangan lo. Nikel itu cuma satu titik kecil di awal banget. Baterai mobil listrik itu nggak cuma dibikin dari nikel doang sob. Dia butuh litium, butuh grafit, butuh bahan kimia yang namanya susah disebut, butuh teknologi sel baterai, sistem manajemen baterai, dan perintilan-perintilan mahal lainnya. Terus ada lagi nih istilah ribet, yaitu nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Biar gampang, kita pakai analogi beras. Nikel kelas 2 itu kayak beras raskin atau beras curah biasa, dipakai buat bikin baja tahan karat atau stainless steel buat panci atau sendok. Nah,
Nikel kelas 1 itu kayak beras pandan wangi premium atau beras Jepang yang super pulen, murni, bersih, dan cuma jenis inilah yang bisa dipakai buat baterai mobil listrik yang canggih. Masalahnya Indonesia ini jagonya produksi nikel kelas 2. Buat nyulap nikel beras curah ini jadi nikel beras premium buat baterai, butuh teknologi yang ribetnya minta ampun. Teknologi itu namanya HAPAL atau High Pressure Acid Leach. Kedengeran kayak nama obat kuat, tapi sebenarnya ini proses pakai asam dan tekanan tinggi buat misahin nikel murni dari biji laterit. Simpelnya, ini kayak panci presto raksasa buat masak biji nikel. Masalahnya, panci presto ini mahal banget, berisiko meledak, dan gampang rusak. Nggak semua negara punya skill buat mainin alat ini. Ironisnya, Indonesia punya bijinya, punya pabriknya, tapi teknologi HAPALnya mayoritas dipegang sama perusahaan asing. Ini masalah struktural, gengs. Nilai tambah paling gede alias cuan paling tebal itu nggak nyangkut di Indonesia. Buruh kita kerja di bagian paling kotor, paling berat, paling beresiko, sementara profit gedenya lari ke yang punya teknologi dan desain baterai. Masuk lagi istilah IP atau intellectual property, yaitu hak kekayaan intelektual. Ini soal paten, resep rahasia, sama software. Siapa yang pegang IP, dia yang ngatur harga. Indonesia itu hampir nggak punya IP di industri baterai. Ibaratnya, kita punya sapinya, susunya melimpah. Tapi resep bikin susu formula bayi yang mahal itu punya orang lain. Kita jual susu sapi murah, mereka jual susu formula mahal ke kita. Pedih kan? Belum lagi ada faktor lain yang bikin harga baterai naik padahal nikel turun, yaitu perubahan teknologi. Akhir-akhir ini muncul tren baterai LFP atau lithium iron phosphate. Baterai jenis ini kayak anak baru yang lagi hits. Dia hampir nggak butuh nikel sama sekali. Lebih murah, lebih aman, dan cocok buat mobil listrik rakyat jelata. Pas pabrik mobil mulai selingkuh ke LFP, permintaan nikel turun. Ini bikin pasar nikel makin banjir barang atau oversupply, tapi harga baterai nggak turun karena LFP pun masih butuh lithium dan teknologi canggih lainnya. Terus ada lagi nih istilah risk premium atau biaya risiko. Pas pabrik baterai nentuin harga, mereka nggak cuma ngitung harga bahan hari ini. Mereka kayak cenayang, ngitung risiko masa depan. Perang dagang, sanksi ekonomi, aturan lingkungan yang makin ribet, rantai pasok yang macet, semua itu dihitung. Risiko-risiko itu dikonversi jadi duit dan ditemplokin ke harga jual baterai. Nah, ini yang paling woke, yaitu ESG atau Environmental Social Governance. Ini standar lingkungan dan sosial yang diagung-agungkan investor bule di Amerika dan Eropa. Kalau baterai dibikin pakai listrik dari batu bara yang asapnya ngebul item, atau ada isu buruh yang nggak benar, nilainya jelek. Biar lolos standar ESG ini, pabrik baterai harus keluar duit banyak buat energi bersih, audit sana-sini, dan laporan yang tebal. Biaya ini ya dibebain ke harga baterai lah. Sementara itu, di Indonesia mayoritas smelter nikel kita energinya masih dari PLTU batubara, ini paradoks tingkat dewa. Nikel Indonesia jadi bahan buat mobil hijau sedunia, tapi proses bikinnya item banget. Polusinya numpuk di Sulawesi, mobil bersihnya dipakai di Eropa. Warga lokal dapat debunya, orang luar dapat udara bersihnya. Pas perusahaan nikel kejepit, harga turun dan biaya ESG naik, siapa yang jadi korban? Ya benar, karyawan lagi. Dipecat atau dirumahkan. Buat perusahaan, ini strategi bertahan hidup biar nggak bangkrut. Tapi buat Pak Budi atau Mas Asep yang kerja di sana, ini artinya dapur nggak ngebul, cicilan motor macet, dan janji manis hilirisasi bikin sejahtera rasanya pahit banget. Semua benang kusut ini membentuk satu konsep ekonomi yang serem, yaitu jebakan sumber daya atau resource trap. Ini kondisi di mana negara kaya alam malah nggak jadi kaya beneran, karena nilai terbesarnya disedot keluar, sementara di dalam negeri cuma nyisain risiko dan kerusakan lingkungan. Indonesia lagi berdiri di bibir jurang jebakan ini sama nikelnya. Jadi, drama nikel ini bukan cuma soal logam atau baterai. Ini soal siapa yang pegang kendali, siapa yang punya teknologi, siapa yang nentuin harga, dan siapa yang jadi tumbal pas pasar lagi nggak bersahabat. Balik ke pertanyaan awal, kenapa PHK jalan terus tapi harga baterai naik? Jawabannya karena dua hal ini kejadian di lantai yang beda. Di lantai bawah, yaitu bahan baku dan buruh, persaingan berdarah-darah bikin harga ditekan abis. Di lantai atas, yaitu teknologi dan pasar, para raksasa global masih megang remote control buat nentuin harga. Indonesia punya nikel, iya. Tapi punya nikel nggak otomatis bikin kita yang megang setir masa depan. Kalau kita nggak bisa nguasain teknologinya, IP-nya, dan naik ke lantai atas, ya nasibnya bakal gini-gini aja.
gali tanah lebih dalam tapi tetap di PHK pas harga anjlok, sementara harga baterai di luar sana asyik jalan-jalan sendiri. Kalau lo lihat dari Jakarta atau baca laporan pemerintah, industri nikel ini kayak kisah sukses Disney. Grafik naik, duit masuk, pita peresmian digunting. Tapi coba lo geser dikit, terbang ke timur, ke Sulawesi atau Halmahera, ceritanya berubah genre jadi thriller. Di sana nikel itu bukan masa depan bangsa, tapi shift kerja panjang, bau kimia yang nyengat, dan kontrak kerja yang umurnya sependek umur jagung. Pas perusahaan mulai efisiensi, yang kena sikat duluan bukan bos-bos yang duduk di AC atau tenaga ahli asing, tapi buruh lokal. Mereka ini seringnya status kontrak atau outsourcing. Begitu pasar batuk dikit, kontrak mereka nggak diperpanjang, kelar. Di sini ada istilah tenaga kerja fleksibel. Kedengarannya enak ya, fleksibel kayak yoga. Tapi aslinya ini berarti nggak aman. Perusahaan bisa buang pasang orang seenak jidat, sementara pekerjanya nggak punya jaring pengaman kalau tiba-tiba di-cut. Di saat yang sama, buru-buru ini lihat berita kalau harga baterai internasional lagi mahal. Pusing nggak tuh? Pabrik sepi, gaji dipotong, tapi mobil listrik makin mahal. Mereka ngalamin paradoks ini langsung di kulit mereka sendiri. Biar paham kenapa bisa gini, kita harus lihat struktur pasar baterai. Pasarnya ini terkonsentrasi. Artinya pemainnya cuma dikit tapi gede-gede banget kayak monster. Karena mereka yang nguasain pasar, mereka bisa ngatur harga. Mau bahan baku murah kek, mereka nggak wajib nurunin harga jual selama orang masih mau beli. Mirip pasar susu formula tadi. Mau harga susu sapi di peternak jatuh, harga susu bubuk kalengan di supermarket mana pernah turun drastis karena lo beli merek, beli kepercayaan, beli resep. Baterai juga gitu. Ada lagi konsep nilai tak berwujud atau intangible value. Nilai ini nggak bisa dipegang, adanya di merek, paten, data, sama jaringan distribusi. Indonesia nyediain nilai yang berwujud yaitu tanah, biji, tenaga otot, tapi duit gedenya ada di nilai tak berwujud itu. Pemerintah kita masih ngotot sama hilirisasi, tapi hilirisasi itu ada levelnya sob. Level kroco itu cuma manasin biji jadi barang setengah jadi. Level dewa itu bikin sel baterai, desain sistemnya, sampai bikin mobilnya utuh. Indonesia? Kita masih kebanyakan main di level kroco sampai menengah. Loncat level itu nggak cuma butuh duit, tapi butuh waktu dan otak. Teknologi baterai nggak bisa dipelajari lewat tutorial YouTube 5 menit. Butuh riset puluhan tahun, gagal berkali-kali, dan data segunung. Makanya, walau nikel kita tumpah ruah, kita belum bisa maksa harga baterai turun pakai kekuatan kita sendiri. Terus ada biaya transisi hijau. Kedengarannya mulia, tapi mahal bos. Negara maju pasang standar emisi ketat, pabrik baterai harus investasi alat canggih biar nggak polusi. Biaya alat canggih ini ya dibebankan ke pembeli akhir dan duitnya nggak bakal mampir ke kantong buruh tambang di Morowali. Peran Tiongkok di sini juga krusial banget. Mereka investor terbesar nikel kita sekaligus pusat pabrik baterai dunia. Hubungannya kayak benci tapi rindu. Kita butuh duit dan teknologi mereka, mereka butuh tanah kita. Tapi dalam hubungan ini, yang punya teknologi yang pegang remote TV, ini bentuk kekuasaan ekonomi gaya baru. Nggak perlu kirim tentara, cukup kuasain rantai pasok. Nikel itu penting, tapi bukan segalanya. Kekuasaan sebenarnya ada di ujung rantai, pas barang udah jadi dan dikasih label harga. Nikel Indonesia juga kejepit drama geopolitik. Amerika sama Eropa pengen bikin baterai yang bebas Tiongkok dan bersih lingkungan. Tapi nikel kita capnya masih kotor karena batu bara dan dominasi Tiongkok. Jadinya kita kejepit. Tiongkok mau nikel murah, Barat mau nikel bersih dan ribet. Di tengah gempuran gajah-gajah ini, buruh adalah pelanduk yang paling nggak punya suara. Mereka nggak ikut rapat di meja bundar, nggak nentuin standar ESG, nggak pegang paten. Mereka cuma nerima nasib, yaitu kerjaan nggak jelas dan dompet tipis. Ada istilah pergeseran struktur ekonomi. Harapannya, nikel jadi batu loncatan biar Indonesia naik kelas dari negara agraris ke industri canggih. Tapi kalau batu loncatannya licin, kita malah kepeleset masuk jurang. Banyak daerah tambang yang nasibnya kayak roller coaster. Pas harga naik, foya-foya. Pas harga turun, jadi kota mati. Infrastruktur hancur, anak muda kabur. Sisa orang tua yang bingung mau ngapain. Ini cerita klasik kutukan sumber daya alam dan Indonesia belum lolos dari sini. Sementara itu harga baterai tetap mahal karena permintaan mobil listrik dunia belum surut. Orang kota beli Tesla bukan karena peduli harga nikel per ton, tapi karena gengsi, subsidi pemerintah, atau takut harga bensin naik. Faktor-faktor ini di luar kendali buruh nikel kita. Jadi jelaskan, PHK massal dan harga baterai mahal itu bukan kebetulan. Itu hasil logis dari sistem kasta ekonomi.
Di kasta bawah yaitu kita sikut-sikutan rebutan remah-remah. Di kasta atas yaitu global, mereka duduk manis nentuin harga. PR buat Indonesia bukan cuma gali atau nggak gali, tapi gimana caranya biar nggak jadi jongos abadi di kasta bawah. Kalau kita nggak bisa naik kelas di rantai nilai ini, mau harga baterai semahal apapun di luar sana, nasib di lubang tambang bakal tetap sama. Kerja rodi, gaji UMR, dan siap-siap kardus kalau dipanggil HRD. Kalau dramanya udah jalan cukup lama, kita mulai sadar kalau ini bukan cuma soal harga nikel naik turun kayak mood pacar. Ini masalah fondasi, masalah struktur. Dan balik lagi kita ketemu sama hantu bernama jebakan sumber daya atau resource trap. Jebakan ini bukan kutukan dukun santet, tapi hasil dari kebiasaan buruk negara kaya alam. Biasanya negara kayak gini milih jalan pintas, yaitu gali, jual, dapat duit cepet, awalnya GDP naik, pejabat pamer prestasi, lapangan kerja ada. Tapi kalau lupa bangun fondasi teknologi dan aturan main yang benar, negara itu cuma jadi tukang gali doang. Begitu harga komoditas anjlok, ambyar semuanya. Indonesia lagi ada di persimpangan jalan yang ngeri-ngeri sedap. Nikel bikin ekonomi ngebut, tapi juga telanjangin ketergantungan kita. Tergantung harga pasar dunia, tergantung modal asing, tergantung teknologi orang, dan tergantung mau-maunya pembeli di benua seberang. Coba bandingin sama tetangga jauh. Chile punya litium, Kongo punya kobalt, Norwegia punya minyak. Bedanya bukan di barangnya, tapi di otaknya. Norwegia pakai duit minyak buat dana abadi masa depan. Chile galak banget ngontrol rantai pasok litiumnya. Kongo masih kejebak perang saudara dan kemiskinan walau tanahnya kaya raya. Indonesia mau jadi yang mana? Nikel bisa jadi tiket kita jadi negara maju? Atau cuma jadi siklus gali lubang tutup lubang yang ujungnya melarat lagi? Pilihan ada di tangan kita hari ini. Istilah penting lainnya adalah nilai tambah domestik. Ini intinya, berapa banyak duit dan ilmu yang benar-benar nyangkut di dalam negeri. Gaji, pajak, profit yang diputar lagi di sini sama transfer ilmu. Kalau industrinya gede tapi duitnya numpang lewat doang ke rekening luar negeri, ya percuma Bambang. Di nikel kita, nilai tambah domestiknya masih biasa saja.